Kesempatan ini adalah sembahyang malam kembang. Mohon keluarga yang berkenan mengikuti pembawaan doa-doa untuk mempersiapkan diri. Putra putri beliau kursi bagian depan, kemudian disusul di belakangnya para kerabat dan famili. Marilah kita bersama-sama dengan penuh konsentrasi. Kita akan bawakan doa untuk membantu perjalanan arwah beliau Ibu Ingwar. Semoga segera terkondisi untuk terlahir di alam bahagia, dan keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menghadap peti jenazah untuk memberikan penghormatan sebanyak 3 kali dengan menundukkan kepala. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Buku ucap baktinya dibuka halaman 2. Persembahan dupa dilanjutkan pujian air suci halaman 3. Halaman 2. Lencehawe mintarulan wangin yang ceceng Sa
Nam mô A Di Đà
Silakan duduk kembali, bukunya dibuka halaman 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman masing-masing dibaca 3 kali. 56 dahulu cincing atau sutra hati. Namo Ora Sang Paposan, Namo Ora Sang Paposan, Namo Ora Sang sinh sơn bồ ra bồ lô mi thô sư cháu chế bồ yên chế cùng tố y chế cú ơ sơ lì sơ sơ bồ ye con bồ y sơ chế sơ con chế sơ 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 sang sinh sơ ye vô rô sơ lì sơ chô phà cô chăm bồ san bồ mê bồ cao bồ tiên bồ trần bồ trường sơ cô con cho bồ sơ sang sinh sơ bồ yên ơn vi sơ kiều bồ sơ cha mê chô phà bồ yên trên ai chớ bồ y sơ chiều bồ mình yên bồ mình trên ai chớ bồ lao sơ yêu bồ lao sơ duyên bồ có chế mê tao bồ cha yêu bồ ta yêu bồ sơ ta cô bồ ti sa ta ye bồ ra bồ lo mi tu cô sơn bồ ca e bồ yo con bồ yên nên tông mong san chớ chớ ni van san sa cho bồ ye bồ ra bồ lo mi tu cô ta na to lo san nhau san bồ ti cô chớ bồ ra bồ lo mi tu sơn ta san cho sa ta bình cho sa vô san cho sa vô tăng tăng cho nhãn chú ý chế cô thân sa bồ sinh cô sơ bồ ra bồ lo mi tổ cho yêu chế ti bồ lo chế ti bồ lo san chế ti bồ ti sa bồ nam mô a mi tho bồ ye tho ta chế tho ye tho ki ta a mi li tho bồ bi a mi li tho si tam bồ bi a mi li tho bi cha lan ti a mi li tho bi cha lan to chu mi ni cha chan sơ tô cha li sa bồ nam mô a mi tho bồ ye tho ta chế tho ye tho ti ta a mi li tho bồ bi a mi li tho sin tam bồ bi a mi li tho bi cha lan ti a mi li tho bi cha lan to cha mi ni cha chan na sơ tô cha li sa bồ nam mô a mi tho bồ ye tho ta chế tho ye tho ti ta a mi li tho bồ bi a mi li tho sin tam bồ bi a mi li tho bi cha lan ti a mi li tho bi cha lan to cha mi ni cha chan na sơ tô cha li sa bồ nam mô sa va lan ta ye tho va lo chế ti om sam bồ la nam mô sa va lan ta ye tho va lo chế ti om sam bồ la nam mô sa va lan ta ye tho va lo chế ti om sam bồ la nam mô sa lo bồ ye tăng ta ye tho om solo bồ la sa bồ nam mô
Namo Solo Boye Santaye Toye Sanjaka Om Solo Solo Bola Solo Bola Solo Sapa Namo Solo Boye Santaye Toye Sanjaka Om Solo Solo Bola Solo Bola Solo Sapa Om Yayana Sambuwa Wajela Om Yayana Sambuwa Wajela Om Yayana Sambuwa Wajela 61 baris kedua Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Kwan Sein Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Tassa Posa. Namo Sing Sing Tahe Som Posa. Namo Sing Sing Tahe Som Posa. Namo Sing Sing Tahe Som Posa. 62, 63, 64 kita baca bahasa Indonesianya 62 bersama-sama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedhamma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. Sankuii 65 bagian bawah, 65, 66 dan 67 bagian atas. Mohon berdiri. Marilah kita membimbing almarhumah Ibu Lebikwa untuk selalu berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sankuii. Namo Cape Ipo Tang Yen Jong San Diketa Namo
68 titik-titik kita isi dengan nama beliau, kita baca bahasa Indonesianya. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Li Bingguat. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Tri Ratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga gereja almarhumah, bebas dari penderitaan tumeka lahir di alam samsara, terlahir tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Halaman 70. Maikra suci ke-18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai antara samnya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai antara samya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, silahkan duduk, tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Menjemput beliau dan ditaruh di alam surga sucinya, dan memberikan ketabahan keikhlasan keluarga yang ditinggalkan. Silakan Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Yang keras. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka jubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Buddha Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda terlahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu,
tetapi batin kami selalu terkait bersatu, tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir, malam kembang untuk beliau Li Biguan, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kembali putra-putri beliau, anak-anak beliau, kerabat beliau akan diingatkan tentang kasih seorang mamah, kasih seorang ibu yang pernah diberikan. Sekalipun saat ini seorang mamah telah tiada, meninggalkan kalian semua, semoga dalam benak masing-masing akan selalu teringat pengorbanan dan kasih sayang seorang mamah, dan bertekad menjaga nama baik keluarga sebagai balasan atas pengorbanan dan kasih seorang mamah yang pernah diberikan beliau untuk anak-anaknya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan dan pengorbanan dari seorang mamah untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada malam hari ini kita bersama-sama melakukan doa yang sering disebut malam kembang. Ada kemungkinan malam kembang itu dikaitkan dengan banyaknya kembang di sekitar peti jenazah maupun sekitar tempat ini. Yang merasakan kesedihan bukan saja keluarga inti putra-putri beliau, namun juga kerabat, kenalan-kenalan, juga mengirimkan kembang sebagai tanda turut berduka. Di kalangan umat Buddha ada satu ciri khas karangan bunga ini. Ada tulisan bahasa Pali, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tulisannya Anicca Wata Sangkara. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Mengingatkan kepada kita semua, keluarga maupun para pelayat semua, bahwa kehidupan yang dijalani oleh seseorang, kehidupan jasmani kita maupun rohani kita dalam versi Buddhis adalah tidak kekal adanya. Dulu pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses kodrati dan alami, dan sampai sekarang pun belum ada yang bisa menghentikan dari proses kematian ini. Ibu almarhumah harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum kematian. Karena ibu almarhumah hidup di dunia ini harus mengikuti hukum alam semesta, hukum semesta alam ini. Sebagai tanda bakti dan hormat, kita bersama-sama membawakan doa-doa ini. Apakah doa ini berguna dan bermanfaat untuk beliau? Untuk menjawab itu, saya akan memberikan sebuah cerita. Di masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang anak yang sangat berbakti. Ketika orang tuanya hidup, dia melayani orang tuanya dengan sepenuh hati. Kemudian karena sudah usia tua, kemudian orang tuanya meninggal. Dia pun ingin menunjukkan rasa bakti, kemudian dia minta bantuan kepada Sang Buddha. Sang Buddha, orang tua saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha, dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah orang tuaku yang baru saja meninggal itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian atas permintaan anak ini, Sang Buddha membawa anak ini di sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam dan bawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam dan menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam, batunya tenggelam. Minyak yang dituang di kolam, minyaknya terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan, tim-tim doa dari berbagai tempat maupun pakar-pakar agama untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, Sang Buddha, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, kemungkinan tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam, sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk, akan menenggelamkan orang tuamu ke alam-alam bawah, alam penderitaan, alam neraka. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam surga. Bapak Ibu sekalian, secara pasti Ibu almarhumah, orang tua Bapak Ibu saat ini berada di alam mana? Secara pasti kita tidak tahu. Namun apabila telah di alam bawah, alam penderitaan,
sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk mengangkat, berusaha mati-matian bagaimana arwah orang tuaku bisa terangkat di alam surga. Apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana caranya? Bisa. Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air, berada di atas air, bisa ditaruh perahu atau kapal, itu sudah otomatis batu tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu, pembawaan doa dari kemarin sampai besok, kita dalam rangka membuat perahu-perahu, membuat kapal-kapal bagi orang tua kita yang telah meninggal. Lebih-lebih di dalam pujian tadi Buddha Amitabha, di dalam janjinya yang ke-18, beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk telahki di alam surgaku, dan orang tersebut memiliki kebaikan-kebaikan, maka arwah beliau akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Semoga Buddha Amitabha selalu memenuhi janjinya dengan dukungan doa, dukungan kebajikan-kebajikan yang ditanam beliau semasa hidupnya, sepenuhnya bisa mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam surga yang menjadi harapan dan dambaan setiap keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapak Ibu sekalian, ditinggal kematian bukan saja mengguncangkan jiwa, pikiran Anda. Ditinggal kematian orang tua juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya masih baru, kita berat untuk melepaskan. Namun apabila tidak ingin larut dalam kesedihan, segeralah mungkin untuk merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah. Semoga jalan yang lebih terang dan lapang, dan keluarga segera bisa mengikhlas kamu. Sadu, sadu, sadu.